Grand Prix Austria di Red Bull Ring menegaskan dua hal. Yang pertama, sirkuit itu menjadi yang tercepat dari semua kalender di MotoGP, dan kedua, kedikdayaan Ducati memang sangat sahih. Yang tercepat di Red Bull Ring menjadi yang tercepat karena untuk kali pertama setelah sekian tahun, balapan tidak lebih dari 40 menit. Balapan hanya berlangsung 37 menit sekian. Lalu Ducati bisa berdaya karena memang dia sangat cocok. Mereka sangat cocok dengan sirkuit ini, dengan karakter sirkuit yang sangat simpel, tapi membuktikan kesimpulan itu sangat cocok dengan motor Desmo Sediki GP16. Andrea Iannone. Sekarang kita bicara tentang Andrea Iannone. Kita seperti melihat seorang Valentino Rossi pada diri Andrea Iannone. Ketika dia tepat memilih ban, ketika yang lain memilih ban hard dan untuk ban belakang dan medium untuk ban depan, dia dengan berani memilih ban soft depan dan ban medium belakang. Dan ternyata pilihannya ini sangat tepat. Pertama, dia tidak memaksa untuk mengejar Andrea Dovizioso di awal-awal balapan, tapi dia lebih memilih untuk hemat ban terlebih dahulu. Dan ternyata strateginya berhasil, karena dia mampu menyusul Andrea Dovizioso di saat-saat akhir, di mana Andrea Dovizioso sendiri sudah sangat kewalahan dengan pace motornya atau dengan kecepatan motornya. Andrea Iannone juga menegaskan bahwa dia bukan pembalap yang ceroboh, yang menghantam rekannya sendiri di Argentina, menghantam Jorge Lorenzo di Spanyol, dan dia tidak membuat kesalahan sedikit pun dari tikungan 1 sampai tikungan 10, dari lap pertama hingga lap ke-28. Jadi selamat buat Andrea Iannone, walaupun tahun depan dia harus pindah tim ke Suzuki. Baik, saya akan jelaskan karakteristik sirkuit Autodromo Brno di Republik Ceska untuk balapan akhir pekan ini. Panjangnya 5,4 km dan balapan nanti akan berlangsung sepanjang 22 lap. Yang menarik dari Brno adalah ada beberapa straight ya, beragam dari 400 hingga 600 meter. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Walaupun di sirkuit resminya bilang menyebutkan 12 atau 13 straight termasuk yang kecil-kecil, tapi oke lah, kita yang besar-besar ada sekitar 7 straight ya. Dan 7 straight ini juga turun naik, sangat challenging ya. Dari sini sampai sini flat ya, agak tinggi, tapi ke sini turun dengan puncaknya di sini menjelang tikungan 11, lalu naik lagi ke sini. Dan ini yang membuat para pembalap merasakan bahwa Brno ini sirkuit yang sangat teknikal karena challenging atau begitu menantang ya. Kalau kita di sektor 1, ini straightnya lumayan, ada 1, 2 lumayan cepat ya, sektor 1. Sektor 2 agak berliku di sini. Sektor 3 pendek, straightnya cuma 1, tapi ada likunya. Tapi di sektor 4 sangat cepat. Setelah ini kita akan lihat siapa yang paling berpeluang untuk menang berkaca dari karakteristik sirkuit Brno di Ceska ini. Berkaca dari tahun lalu, Yamaha sangat kuat di sektor 1 dan sektor 2 karena memang ada banyak berliku di sini walaupun ada beberapa straight. Lalu Honda juga sangat unggul di sektor 3, dan yang menarik di sektor 4 dengan 2 straight pendek ini Ducati sangat kuat. Bagaimana dengan akhir pekan ini? Kalau saya masih melihat, walaupun ini tergolong sirkuit cepat dengan kecepatan rata-rata 168 sampai 169 km per jam untuk satu lapnya, Ducati memang punya keunggulan karena juga ada beberapa straight. Tapi jangan lupa ada beberapa twisty bagian berliku di sini yang membuat Yamaha punya keunggulan. Jadi saya memprediksi akhir pekan ini duet Yamaha, terutama Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, terutama Valentino Rossi akan sangat kuat di sini dan dia bisa memberikan perlawanan kepada pemenang tahun lalu Jorge Lorenzo. Jadi prediksi saya dari karakter sirkuit ini, Valentino Rossi akan sedikit lebih unggul atas Jorge Lorenzo di saat untuk balapan. Lalu siapa yang ketiganya? Kan Ducati juga sangat cepat, tapi saya pikir kecepatan di sini di Brno ini berbeda dengan kecepatan di Red Bull Ring, di mana di Red Bull Ring itu sangat simpel, cepat, sementara di sini masih ada bagian berliku dan di sini Ducati belum memiliki keunggulan. Justru mereka kalaupun bisa menyodok hanya ada pada di posisi ketiga, bisa Andrea Iannone, bisa juga Andrea Dovizioso. Bagaimana dengan Marc Marquez? Kalau melihat karakteristik sirkuit ini dan dia masih cedera bahu, saya pikir ini sirkuit akan melelahkan buat dia.
Kalau dia bisa recovery dengan baik, dia bisa punya waktu istirahat dengan baik. Karena ingat, balapan hanya jelas seminggu. Ya, dari balapan Austria dan Red Bull Ring, di Republik Czechia ini, di Brno ini hanya jeda seminggu. Jadi recovery Marc Marquez akan sangat pas-pasan. Dan saya pikir dia akan kewalahan di sirkuit ini. Akan tetapi dia sudah punya tabungan poin yang cukup banyak terhadap baik Jorge Lorenzo maupun terhadap Rossi. Jadi saya pikir Marc Marquez tidak akan memaksakan diri lagi untuk ke podium persis seperti ketika balapan di Grand Prix Austria pekan lalu.